Kita adalah umat-umat Tuhan yang setia, amin. Sebab Dia Tuhan lebih dulu setia bagi kita, haleluya. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Dengan mata memandang Tuhan Yesus. Bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan segala beban, Tanggalkan segala beban yang melintang. ku mau setia, Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Amin. pada janjimu. Ku percaya Kau kan sempurnakan pekerjaanmu Di dalamku, lupakan yang tak lalu. kami lupakan semua yang telah lalu dan kami memuji Engkau Tuhan. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan. Mengarah pada tujuan. Amin. Dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, Sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan segala beban yang merintangi. Amin. Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia kan panggilanmu. Sebab kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ya Yesus yang menyempurnakan pekerjaanmu dalamku. Ku mau setia. Amin. Haleluya. Kita percaya kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan kebaikan Tuhan sungguh tidak terbatas. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Karena terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang berlebihan.
perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Karena terlalu besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari katakan, hati kami bersyukur Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Hanya perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Karena terukur besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, karenanya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Mari katakan, kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Yes Tuhan, umat Tuhan boleh duduk kembali. Kami mau tetap cinta Tuhan. Kami mau tetap setia untuk mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kasih-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau menantikan kesetiaan kami sampai garis akhir hidup kami. Kami akan terus berjuang di dalamnya ya Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan, untuk kami boleh belajar bersama dari firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi tujuan kehidupan kami selama kami masih hidup. Biarlah pagi ini kami boleh memberikan hati kami, segenap hidup kami, untuk boleh bersama-sama belajar dari benih firman Tuhan. Pengurapan Tuhan bagi setiap kami, pengurapan Tuhan bagi hamba-Mu pribadi, pengurapan yang baru dari Maha Kudus Tuhan mengalir memenuhi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, setiap pekerjaan iblis, tipu daya iblis yang mencoba mencuri benih firman Tuhan, kami satukan hati kami, roh kami, untuk kami menolaknya, mengusirnya dari ruangan ini, dari hati kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Hanya roh Tuhan lewat firman-Mu yang berkuasa di tempat ini. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pagi ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita sama-sama belajar pada pagi ini Bapak Ibu Saudara. Saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12. Sebelum Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 boleh buka di Alkitabnya. Ibrani pasal yang ke-12 nanti ayat 1 kaum wanita, ayat 2 kaum pria. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Wanita yang pertama, 2 ya. Kaum pria, 2 ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayat ini berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tulisan ini dituliskan oleh Rasul Paulus
kepada orang Ibrani pada waktu itu. Kenapa dia menuliskan aba-aba ini? Karena pada waktu itu orang Ibrani yang tanda kutip adalah orang-orang yang sangat luar biasa pada dulunya. Dari sudut suku, bahwa orang Ibrani itu adalah orang yang sangat diperhitungkan. Tetapi dalam perjalanan waktu mereka mulai surut. Mereka mulai mengalami penurunan kualitas. Mereka mulai mengalami penurunan semangat, mulai mengalami banyak hal yang membuat iman mereka tidak lagi iman yang berkualitas. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kalau sebelumnya di pasal 11 itu saudara, diterangkan di sana awal dari ayat 1 iman itu. Dan selanjutnya ada tokoh-tokoh iman yang dituliskan di sana. Dan itulah bagian dari saksi-saksi. Dan sampai hari ini itu sebagai saksi bagi orang-orang percaya. Makanya saya buat judul firman Tuhan pada pagi hari ini, tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Ada di sana bahasa diwajibkan. Kalau di ayat 1 tadi, ada itu disebut diwajibkan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita ketika kita mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup percaya kepada Dia, maka ada di dalamnya yang disebut kewajiban. Yaitu apa? Coba diklik. Setiap orang yang percaya kepada Kristus wajib mengikuti apa yang disebut gelanggang pertandingan. Supaya kita ngerti Bapak Ibu Saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sedang ada di area gelanggang. Maka dengan itu kita tidak bisa sesantai mungkin untuk mengikuti pertandingan yang diwajibkan itu bagi kita. Harus menjadi catatan bagi kita, siapapun kita, bahwa kita wajib mengikutinya. Tidak boleh tidak, tidak boleh aku percaya Yesus tapi aku tidak ikut dalam gelanggang pertandingan, tidak boleh. Begitu kita percaya, maka itu detik juga kita telah mengambil bagian dalam gelanggang pertandingan itu. Dalam itu detik kita juga telah mengambil keputusan yang sama. Kita percaya Yesus dan juga keputusan yang sama di dalamnya adalah mengikuti gelanggang pertandingan itu. Supaya apa? Supaya di dalamnya kita dibentuk, kita di dalamnya diarahkan. Karena kita dalam hidup kita tidak boleh hidup sesuai dengan konsep-konsep yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya kita harus ikut di gelanggang itu. Karena di gelanggang itu Tuhan tetapkan konsep, Tuhan tetapkan area-area yang harus kita hidupi. Supaya apa? Supaya kita sampai kepada ayat yang kedua tadi. Memimpin kita kepada kesempurnaan hidup. Orang yang tidak mau ikut dalam gelanggang pertandingan itu adalah orang yang tidak mau hidupnya lebih kehidupan
yang menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sebabnya Rasul Paulus berkata, kita harus hidupnya. Itu artinya dia belum ikut di gelanggang pertandingan. Ikut di gelanggang jadi orang Kristen. Karena gelanggang itu adalah area yang didesain oleh Tuhan. Gelanggang itu adalah area yang didesain, dibentuk, dibuat oleh Tuhan. Maka tidak boleh suka-suka. Tidak boleh seenak hati kita. Kita akan lihat sampai kapan. Sampai kapan? Sampai garis akhir napas kehidupan setiap manusia itu sendiri. Maka tekun itu berbicara dengan waktu. Ketekunan diuji oleh waktu. Ketekunan diuji oleh waktu yang terus berjalan. Ya. Berjuang terus sampai Tuhan kembali. Inilah yang jadi doaku. Adakah ini di hati kita orang-orang percaya bahwa kita memiliki gaya hidup berjuang terus? Tahu kualitas orang yang berjuang? Saya lupa ada Olimpiade tahun berapa saya lupa. Ada pelari dari Kazakhstan yang sampai terpelecok kakinya sampai pada hampir malam hari dia lanjutkan perjalanan lari maratonnya itu. Dan itu viral pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih viral dia dari sang juara dalam lari itu. Ketika dia diwawancarai, kenapa kamu paksa dirimu untuk melanjutkan lari maraton ini? Padahal waktu setelah selesai dan pemenangnya sudah diumumkan. Dengan singkat dia berkata, aku diutus negaraku adalah untuk menyelesaikan garis finish. Kalaupun aku tidak harus pemenangnya, tapi apa yang menjadi tugas yang diwajibkan negaraku untuk aku lakukan, saya kerjakan hari ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apakah tugas yang diwajibkan Tuhan dalam diri saudara? Pernahkah kita tangkap itu? Masihkah itu bergelora di hati kita? Atau sudah biasa-biasa saja? Lalu bagaimana kita supaya mengalami kemenangan dalam perlombaan itu? Bagaimana agar kita memenangkan perlombaan? Yang pertama, ayat 1 tadi berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban. Yang pertama, tanggalkan semua beban. Berapa yang ditanggalkan Bapak Ibu?
Berapa? Mau menanggalkannya? Lalu tanggalkan semua beban. Coba klik. Tekanan hidup akan memungkinkan manusia itu goyah. Dan inilah yang dialami oleh para orang-orang Ibrani pada masa itu. Tekanan hidup akan memungkinkan orang untuk goyah. Pengiringannya akan Tuhan. Pada satu ketika beberapa bulan lalu saya ngopi-ngopi dengan teman-teman. Ada teman-teman, ada yang lagi disertasi doktornya, ada yang sudah doktor. Lalu muncul satu pembicaraan di situ. Bro, seandainya satu doktor ini sudah pegawai negeri tapi doktornya pendeta, dia gembala. Kalau kau tidak pegawai negeri, kira-kira bisakah selanggeng ini kau melayani Tuhan? Asik suku-suku nipet di tahun katanya. Ngomong terus, lalu saya tanggapi, saya agak segan-segan sih, saya kan enggak doktor, enggak S berapa. Tapi saya bilang, Paulus bilang gini loh Pak Pendeta, apa yang dapat memisahkanku? Enggak ada loh, itu kan Paulus kata dia. Lalu saya mikir, iya ya, dokter pun mau juga berpikir gini ya. Tapi saya sampaikan di tempat itu. Kalau saya pribadi Pak Pendeta, Pak Doktor, saya tidak akan mau mengalami degradasi iman oleh karena tekanan hidup. Kenapa? Apa alasannya Bang? Kebetulan Margasianipar manggil abang dia. Karena kalau ada tekanan itu, saya akan lepaskan tekanan itu. Saya serahkan di kaki Tuhan. Bapak Ibu, manusia itu punya tekanan hidup. Tetapi yang membedakan manusia A dengan manusia B, bagaimana menyikapi tekanan itu. Apapun profesi kita, ada tekanan hidup. Ada problema hidup, ada masalah hari-hari hidup seseorang itu. Tetapi yang membedakan kita sebagai orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan adalah bagaimana kita menyikapi tekanan itu. Supaya itu tidak menghambat laju perjalanan iman kita. Supaya itu tidak menghambat laju perjalanan rohani kita. Tetapi justru sebaliknya, semakin kita didera, semakin kita mengalami ketekanan. Tetapi di dalamnya kita mengalami upgrade iman kita. Kita mengalami kemajuan rohani kita. Paulus bilang, anggaplah satu kebahagiaan jika kamu jatuh ke berbagai-bagai pencobaan. Mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Dalam segala situasi hidup. Untuk situasi itu tidak bisa mengatur hidup kita. Tetapi justru kita yang mengatur situasi itu. Itu bedanya termometer dengan termostat. Sampai hari ini saya ingat disampaikan almarhum John Peter Aritonang dari depan ini. Termostat dengan termometer. Termostat itu adalah alat yang dipengaruhi oleh suku di sekitarnya. Ketika disolotkan beberapa menit, suhunya sekian. Tapi termostat
yang ada di kulkas Bapak Ibu Saudara. Dia mengatur tingkat kedinginan. Dia mengatur tingkat suhu di dalam kulkas itu. Selayaknya anak-anak Tuhan yang sudah sebegitu lama menjadi orang percaya. Aku percaya, aku percaya. Dia saban hari bernyanyi, hatiku percaya, hatiku percaya. Begitu selesai bernyanyi, kepercayaannya mulai luntur. Bangun hidupmu, bangun hidup kita, bangun kualitas kita untuk tidak dipengaruhi oleh situasi yang ada. Katakan amin. Betapa luar biasanya kalau kita berdiri di suatu tempat, tetapi ketika kita berdiri, kita menjadi penentu di tempat itu. Bukan sebaliknya, kita diatur oleh situasi itu. Tanggalkan beban tekanan itu. Ketika ada beban itu, kau datang kepada Tuhan. Ini bebanku Tuhan, kau letakkan di kakiku. Tapi ketika kau selesai berdoa, jangan kau ambil beban itu, serahkan, tinggalkan beban itu. Supaya apa? Supaya Tuhan leluasa mempreteli persoalan yang ada dalam hidupmu itu. Tapi ketika kau ambil lagi, Tuhan tidak mau mengolahnya. Tuhan tidak mau memperbaikinya. Terus tawar hati, tidak memiliki semangat untuk bertumbuh. Serta, perhatikan, pertama tawar hati, tidak memiliki gairah untuk bertumbuh. Serta tidak tertarik lagi untuk mengenal Kristus lebih dalam. Akan membuat seseorang semakin terpuruk. Bahkan mungkin akan menjadi mati rohani. Seberapa suburkah gairah kita hari-hari ini? Seberapa suburkah semangat kita? Seberapa suburkah daya tarik kita untuk lebih mengenal Kristus? Itu sangat mempengaruhi bagaimana ketika engkau berjalan. Perjalanan itu masih ada besok. Perjalanan itu Bapak Ibu masih ada lusa. Perjalanan itu masih ada minggu depan, bulan depan, tahun depan. Pernahkah kita merenungkan, sudah di level manakah diriku ini sekarang? Tanya Tuhan. Untuk naik ke atas puncak gunungnya Tuhan, kita harus benar-benar menanggalkan setiap beban yang merintangi langkah iman kita. Benar-benar menanggalkan. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Ada yang letih lesu hari ini datang kepada Tuhan. Dan berbeban berat. Haleluya. Kita harus bernyanyi, bebanku terlepas. Bebanku terlepas. Apa? Gak ada yang tahu ya? Nanti kita cari. Pernahkah kita mengalami itu Bapak Ibu Saudara? Kalau orang masuk angin, dia akan pergi ke tukang urut. Wih, ringan. Malu sudah agak angin-angin ini. Senggijang dok saya toruin. Kalau beban saudara terlepas, tahu nggak kita terlepas beban itu? Nggak lepas-lepas Pak, pendapatan masih tetap.
bisa pendapatan masih tetap, tapi beban terlepas. Saya pernah sampaikan dari sini Bapak Ibu Saudara, saya sering mengalami ada sukacita, tapi saya cari-cari, saya coba cari, kenapa saya bersukacita ya? Saya cari enggak ketemu, saya enggak dapat barang baru, saya enggak dapat penghasilan baru, saya enggak dapat yang baru, yang wow. Sebenarnya kita kan harus mengalami itu Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu di bumi sama seperti di sorga. Datanglah kerajaanmu di hidupku sama seperti di sorga. Kerajaan Allah kalau melingkupi kita, bukan berarti kita jadi lupa ingatan, enggak. Saya ulangi, kalau kerajaan Allah melingkupi kita bukan berarti kita jadi lupa ingatan, jadi lupa kita jatuh tempo. Enggak, jatuh tempo tetap jatuh tempo walaupun kerajaan Allah datang kepada kita. Yang repotnya kalau kerajaan Allah enggak datang, jatuh temponya masih bulan depan, sekarang udah gusar. Mari datang kepadaku. Ini sebabnya bahwa Yesus telah tahu bahwa beban itu akan menghambat orang untuk bisa lari, untuk bisa berbuat lebih besar. Maka dia bilang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia jamin, ada garansi. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tapi fakta, seringkali orang tidak menghidupi ayat ini. Tanggalkan beban kita. Haleluya. Adakah ketika kita memegang-megang beban itu keuntungan? Gak ada. Setiap orang pendaki gunung harus berusaha seringan mungkin apa yang dia akan bawa. Pelari Bapak Ibu Saudara, gak ada yang pakai jas. Pak Abed pernah lari pakai jas. Gak bisa. Biar mentreng. Siapa tahu karena pakai dasi sama pakai jas, aku pakailah. Dah. Suruh pulang kau. Harus seminimalis mungkin. Pakai celana pendek, pakai sepatu ket yang ringan. Saya belum pernah temukan pelari rambut gondrong, kan agak lebih berat rambutnya kan. Kalau gondrong sependek mungkin. Kalau datang beban itu Bapak Ibu Saudara, tolak. Tapi yang persoalan yang paling besar adalah dia cari beban itu. Itu yang lebih berbahaya. Dia cari beban itu. Gimana cara mencarinya? Ada orang, hanya cakap orang menjadi beban. Masih cakap ini. Gak tahan aku dengar cakapnya itu. Sukanya. Percaya, orang model itu tak akan bisa berlari dalam iman. Masalahnya Pak, ini bukan siapa-siapa. Orang yang kuanggap,
tahu orang yang dianggap itu enggak tahu kita. Makanya jangan ada biasakan untuk menganggap orang Orang itu pada prinsipnya, orang ya pada prinsipnya, kalau kita baik dia baik. Tapi kita belajar sebenarnya, kalau orang gak baik sama kita, kita baik sama dia. Amin. Halo. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita gampang, itu beban. Dan saya ulangi, hidup ini kan akan berlanjut terus. Besok kita ketemu orang. Yang kedua, tanggalkan semua dosa. Sama-sama, 2, ya. Berarti ini adalah ini ya, kalau diinventarisir, kecil, sedang, besar, mega besar. Ada enggak dosa kecil? Ada enggak? Kita bikinlah dulu ada. Namun di Alkitab memang dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada yang kecil besar. Ku berlari menuju harapan di depanku. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa. Saya ulangi, beban dan dosa sama-sama punya kualitas menghambat kita untuk tidak mengalami pertumbuhan iman. Coba klik. Dosa bukanlah sekedar kesalahan. Akan tetapi sesuatu yang telah merasuk dalam diri seseorang. Sehingga membuat langkah kita menjadi lambat, bahkan sampai kepada titik berhenti. Dosa bukan sekedar kesalahan semata. Tetapi dosa adalah sesuatu yang memang sulit terlepaskan. Dosa minum kopi? Dosa enggak minum kopi? Tetapi kalau kamu tidak bisa lepas dari situ, kalau tidak ada kopi, kamu uring-uringan bapak-bapak sama istri, itu menjadi dosa. Segala sesuatu yang mengikat diri kita, segala sesuatu yang merantai diri kita, Bapak Ibu Saudara, dan itu tidak bisa kita hentikan, maka itu menjadi dosa. Jadi dosa bukan sekedar hanya kesalahan. Apa salah? Banyak kali orang bertanya, apa salah? Tetapi kita harus belajar melatih diri kita ini. Saya ulangi apa yang sampaikan tadi. Untuk tidak dipengaruhi oleh apapun. Tetapi kita akan mempengaruhinya. Jadi gereja itu Bapak Ibu, gereja Tuhan itu harus sampai kepada level yang akan semakin naik. Kalau masa pertama kita mengenal Kristus, Paulus bilang ditinjau dari sudut lamanya kamu orang percaya, kamu sebenarnya sudah menjadi pengajar. Tetapi saya menemukan kamu masih makan bubur
Kalau semua, apa yang mau kita lakukan? Apa untungku? Hati-hati. Jangan-jangan nanti kita masuk ke lubang cinta akan dunia, cinta uang. Apa untungku? Apa untungnya? Tetapi kita harus mampu melihat ada untung yang lebih mulia di dalam segala sesuatu yang kita lakukan itu. Supaya apa? Supaya kita tidak selalu hanya saya. Jadi tanggalkan setiap dosa yang merintangi. Mari kita inventarisir apa-apa saja itu. Kita tahu itu. Kalau itu membuat langkahmu melambat, tinggalkan itu. Kalau itu membuat larimu menjadi lambat, tinggalkan itu. Masing-masing kita tahu apa yang menjadi dosa yang menghambat kita. Kalau kita sudah mulai bisa berlari, ada yang menghambat, tanggalkan itu, tinggalkan itu. Bangun kesadaran yang peka terhadap Tuhan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata begini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Siapa? Dari sudut latar belakang, iblis kan mantan penghuni sorga. Artinya, kenapa Petrus berkata berjaga-jaga? Karena Petrus tahu si iblis ini bukan sembarang iblis. Si iblis ini bukan sembarang iblis. Mau hampir kubilang bukan sembarang orang, ini bukan orang ini. Itu makanya Rasul Petrus berkata berjaga-jaga, sadar. Rame-rame dulu kita bilang, sadar. Kesadaran oranglah hari-hari ini yang sulit ditemukan. Sampai sekarang. Tidak sadar-sadar. Tahu Bapak Ibu Saudara kalau seseorang tidak sadar-sadar? Kira-kira apa ujungnya? Pernah saudara punya teman tidak sadar-sadar? Pernah nggak Pak Bet? Kemana lah kira-kira kalau orang, masalahnya kita ini berjalan, kita jalan nih kan, tapi nggak sadar. Kira-kira mau kemana kita? Mau lu amama, ulu may tobbomon inang bauna. Molo ditoba, ina-ina, ulo may tobbomon hahadulina. Gak sadar. Petrus jelas sadarlah dan berjaga-jagalah. Sebab lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati kamu anak gadis. Anak-anak pemudi, hati-hati. Si Maya aja bilang ada buaya darat. Hati-hati. Tapi bukan laki-laki anak Tuhan. Lelaki buaya darat. Buset. Hati-hati. Berjaga-jaga. Laki-laki berjaga-jaga. Sama si Jengubu. Si Simpson. Gak sadar dia. Di pangkuan si Delila. Habis tenaganya. Yang
sang perkasa. Mulut singa pun dikoyak. Kira-kira tanggung nggak kekuatan Simpson itu? Mulut singa, brah. Kita mulut kucing pun nggak bisa kita koyak. Simpson mulut singa, tapi tahu, hai lajang-lajang, rontok di pangkuan Delila. Perempuan Palestina. Apapun judul khotbahnya, minumnya teh botol sosro. Masalahnya si iblis itu enggak tinggal di satu tempat, berjalan berkeliling-keliling. Halo kaum bapak, hati-hati. Kaum bapak sama-sama, hati-hati. Hati-hati di jalan. Titi DJ. Amin. Dengar para istri, kaum bapak sudah kasih aba-aba, hati-hati. Hati-hati dengan hati. Terus, habis. Yang terakhir, fokus hanya pada Yesus. 2 ya. Sekali lagi 2 ya. Haleluya. Fokus hanya. Jangan langsung jawab di hatimu. Kalau gitu aku enggak kerja lagi. Ya kerjalah. Tapi dalam pekerjaanmu, fokusmu, rohmu, harus fokus kepada Yesus. Saya pernah khotbah di sini, roh kita harus mampu mempengaruhi area jasmani kita ini. Karena dua-dua ini jalan. Roh dan bios dan jo kita kan jalan. Ayat 2, marilah kita melakukannya, melakukan semua itu. Beban tadi dilepaskan, dosa tadi dilepaskan, tetapi dalam konteks kita melakukan itu adalah dengan mata tertuju supaya apa? Supaya kita kuat, supaya kita mampu terus. Karena kalau kita lepaskan tadi beban itu, kita lepaskan dosa itu, akan ada tawaran-tawaran yang lebih besar, akan ada tawaran-tawaran yang lebih memungkinkan menyenangkan hati dan pikiran kita. Tetapi ketika yang ketiga ini kita hidupi, kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maka tawaran-tawaran itu tidak lagi menarik hati kita. Haleluya. Kenapa tawaran itu, tawaran-tawaran dunia itu begitu menarik bagi seseorang adalah karena dia tidak tertuju kepada Kristus. Tetapi ketika tertuju kepada Kristus, tawaran itu akan menjadi hampa. Tidak menarik. Terus. Yesus adalah seorang pribadi yang menjadi acuan teladan tertinggi yang terpampang di hadapan kita. Katakan amin. Apakah yang telah dilakukannya? Dia tekun sampai mati. Ini inti yang dituliskan. Tekun sampai mati. Itu sebabnya kata Alkitab. Dia mati taat, mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah mengaruniakan nama di atas segala nama. Di dalam pribadinya Yesus. Bukan karena dia melakukan banyak mujizat. Bukan karena dia membangkitkan orang mati. Bukan karena dia memberi makan 5.000 orang. Tapi Alkitab mencatat karena dia taat dan tekun sampai mati. Untuk fokus kita harus mampu melupakan segala sesuatu yang di belakang kita. Filipi 3 ayat 13. Bisa satu orang baca? Bet.
ada di situ, sengaja. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap kata Rasul Paulus bahwa aku telah menangkapnya. Perhatikan, ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Tujuan itu memperoleh hadiah. Hadiah terbesar yang ada di dalam diri Paulus adalah panggilan surgawi di dalam hidupnya. Amin. Panggilan surgawi adalah hadiah termulia, adalah hadiah terbesar di dalam pribadi Paulus. Dia tahu, dia tangkap di alam rohnya ketika saya hidup dalam panggilan itu. Saya sudah pasti mendapat sorga dan kemuliaannya. Mari Bapak Ibu Saudara, fokuslah kepada Yesus. Fokus kita menentukan kualitas kita. Amin. Yang terakhir, sebagai penutup kita boleh bangkit berdiri. Boleh kita baca dengan tegas. 2, ya. Mari kita redungkan ini Bapak Ibu Saudara. Kita datang pada Tuhan. Makasih Bapak. Haleluya. Yesus. Mari buka hatimu untuk diselidiki oleh Tuhan. Buka seluruh hidupmu, area hidupmu, beban, dosa, apa? Mari izinkan Roh Kudus menyinarinya, supaya engkau semakin tahu, engkau semakin melihat hal-hal yang harus kita tinggalkan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku.
kami. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Amin. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi Lagi selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, amin Yesus. yang tak pernah habis di hidupku. Amin Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap berjuang sampai akhirnya kau dapati Kami berjuang, kami akan berjuang. berjuang
terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Rana Lama Syana kata Yesus. Narata karana. Senele mala 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 mala. Dinarata kanara nama. Lema kenele bene la 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 la. Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah di antaramu kau mengalami tekanan yang menurutmu begitu berat, begitu sulit hari-hari ini? Arahkan hati, jiwa rohmu kepada Tuhan. Kau lepaskan beban itu. Bolehkah engkau angkat tanganmu, taruh tangan kiri di dadamu, tangan kananmu engkau angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Beban apapun itu, Tuhan ada di tempat ini. Dia berkata, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jangan tunggu hari esok, tapi hari ini, saat ini, kelepasan akan Tuhan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengangkat tangan, hamba berdoa dari tempat ini. Dalam nama Yesus, bebannya, keletihannya diangkat oleh Tuhan dalam nama Yesus. Kau bebas, kau merdeka. Tangkap hari ini Tuhan menawarkan, datanglah kepadaku yang berletih lesu dan berbeban berat. Di dalam nama Yesus, setiap bebanmu, setiap keletihanmu diangkat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Makasih. Kristus jawaban dalam hidupku. Kristus jawaban. Jawaban yang ku perlu, yang ku perlu. Pembaptis juru selamatku, juru selamat.
Oh haleluya, harap Kristus jawaban, Kristus jawaban dalam hidup, Kristus jawaban, Kristus jawaban yang ku perlu, tabib pembaptis, pembaptis, juru selamat, juru selamatku. Oh haleluya, sekali lagi Kristus harapan. Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah Allah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Bahkan untuk kami setia di hadapan Kau Tuhan, kami memerlukan kekuatan-Mu Tuhan, untuk terus membimbing kami, untuk memberikan kekuatan baru bagi kami, untuk kami boleh tetap beriman dan setia kepada Engkau Tuhan, sampai akhir hidup kami. Kami boleh menyadari bahwa tak satu pun dari kami mampu hadir menjadi umat-Mu Tuhan, apalagi setia di hadapan-Mu Tuhan, jika bukan karena kekuatan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang hidup di dalam kami memampukan kami terus untuk maju dengan iman kami sampai akhir hayat kami. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang kami dengar pada pagi hari ini, menguatkan kami, meneguhkan kami, untuk kami boleh kembali mendeklarasikan iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman bagi kami di tempat ini. Kau pertambahkan hikmat-Mu lagi, lebih lagi baginya Tuhan Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara.